Si pembunuh ini akhirnya memotong apel itu menjadi dua dan separuhnya ini diberikan kepada korban. Kalau mereka makan dari satu buah apel yang sama, kira-kira kenapa si perempuan ini aja yang teracuni? Hai guys, kembali lagi ke segmen Jumanji, Jumat bareng Jenny. Dan di episode yang ketiga ini nggak kalah seru guys, karena kita akan bermain teka-teki misteri. Kok ngeri betul ya? Jadi kalau di 2 episode sebelumnya aku cuman bercerita, berdongeng, berceloteh gitu ya. Kali ini aku membutuhkan interaksi dari kalian, yaitu aku akan membacakan pertanyaan teka-teki misteri tentang pembunuhan. Dan nanti akan aku beri 10 detik untuk kalian berpikir dan menjawab di tempat kalian masing-masing ya. Setelah itu baru aku akan memberikan jawabannya. Jadi pastikan kalian nanti komen di bawah kira-kira kalian menjawab betul yang mana aja. Dan sebelum ke videonya jangan lupa subscribe channel ini dulu supaya channel ini makin berkembang, membabi buta, membelah angkasa, jagat raya. Dan aku berharap tahun ini bisa mencapai 1 juta subscribers ya. Amin. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai teka-tekinya. Yang pertama, ada 2 orang perempuan yang sedang makan bersama. Kita anggapnya mereka sahabatan gitu ya, A dan B. Minumnya es teh. Si A meminum 3 gelas es teh ini dengan sangat cepat dan terburu-buru karena dia haus banget. Mungkin habis olahraga lari sore gitu kali ya. Sedangkan si B ini meminum 1 gelas es teh dengan pelan-pelan dan menghabiskannya. Gak lama setelah itu, si B ini dinyatakan meninggal, sementara si A ini masih selamat. Akhirnya dilakukan penyelidikan dan terungkap bahwa semua minuman mereka telah diracuni sebelumnya. Tapi kalau si A ini minumnya ini lebih banyak, jauh lebih banyak, yaitu 3 gelas. Nah, kok bisa si A ini yang minumnya lebih banyak justru yang selamat? Dijawab ya guys. Sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah karena racunnya ini berada dalam es batunya. Nah, si A ini tadi kan minumnya 3 gelas tapi cepet banget kayak terburu-buru gitu kan. Sehingga es batunya ini nggak sempat mencair banyak guys. Sedangkan si B ini minumnya 1 gelas tapi pelan-pelan banget. Sehingga sayangnya dia harus meninggal karena racun yang terminum itu terlalu banyak. Kita lanjut yang kedua. Seorang pembunuh berantai mengundang 1 perempuan yaitu calon korbannya ini ke rumah. Mereka makan malam bersama, ya kayak candlelight dinner gitu kali ya. Setelah itu si pembunuh ini menawarkan sebuah apel ke korbannya ini. Lalu si korban menolak dengan alasan sudah kenyang. Tidak menyerah, si pembunuh ini tetap menawarkan apelnya lagi ke korbannya ini. Karena korbannya mungkin sungkan gitu kali ya. Terus akhirnya bilang, ya udah deh, tapi separuhan ya sama kamu. Si pembunuh ini akhirnya memotong apel itu menjadi 2 dan separuhnya ini diberikan kepada korban. Setelah itu mereka makan bersama apel tersebut. Gak lama kemudian si perempuan ini mendadak sesak nafas, keluar busa dari mulutnya dan meninggal saat itu juga. Kalau mereka makan dari 1 buah apel yang sama, kira-kira kenapa si perempuan ini aja yang teracuni? Sudah dapat jawabannya? Jawabannya adalah karena si pembunuh ini menggunakan sebuah pisau yang salah satu sisinya sudah diolesi oleh racun. Jadi kalau sisi kanannya ini yang diolesi racun, dia motong yang bagian apel sebelah kanan ini yang diberikan kepada korbannya. Next. Seorang pembunuh berantai menculik 5 orang, mendudukkan mereka, lalu memberikan mereka masing-masing 2 pil dan 1 gelas air. Sang pembunuh memberitahu mereka bahwa mereka masing-masing harus mengambil 1 buah pil, tetapi memperingatkan mereka bahwa 1 pil ini beracun dan 1 lagi tidak berbahaya. Pil manapun yang tidak diambil oleh korban, si pembunuh ini yang akan meminumnya. Lalu setiap korban ini akhirnya memilih salah satu pil dan meminumnya, menelan pil tersebut dengan air yang sudah disediakan. Dan entah bagaimana ceritanya, setelah itu semua korban ini meninggal.
Nah, bagaimana caranya si pembunuh berantai ini bisa membuat setiap korbannya memilih pil yang beracun? Jawab guys. Otaknya udah mulai bekerja keras ya guys. Jawabannya adalah tidak ada satupun pil yang beracun. Karena racunnya ada di dalam air di setiap gelas mereka yang mereka gunakan untuk menelan pil tersebut. Next, sepasang suami istri yang baru menikah pergi ke Hawaii untuk berbulan madu. Sayangnya sang suami harus pulang sendirian karena istrinya meninggal dalam kecelakaan yang mengerikan waktu mereka naik kapal di Hawaii itu. Nah, akhirnya polisi menyelidiki kasus ini. Polisi juga menghubungi agen travel tempat sang suami ini memesan tur mereka. Setelah itu, sang polisi segera datang untuk menangkap sang suami dengan dugaan telah membunuh istrinya sendiri. Bagaimana caranya si polisi ini bisa tahu kalau dia pelakunya? Jawabannya adalah karena waktu si polisi ini menanyai agen travelnya, agen travel ini mengungkapkan bahwa sang suami hanya memesan tiket one way untuk sang istri. Jadi si suami ini membeli tiket return ya, pulang pergi, sedangkan istrinya ini hanya dipesankan tiket perginya saja guys. Ngeri banget ya. Kalau misalnya kalian diajak pergi ya, jangan lupa periksa tiket kalian gitu. Kalau misalnya kalian cuma dipesankan one way sendiri sedangkan yang lainnya itu pulang pergi, hati-hati guys. Next, seorang pria yang kaya raya ditemukan terbunuh pada Minggu pagi di rumahnya sendiri. Setelah itu sang istri menelepon polisi dan polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi menanyai istri dan para pegawainya di dalam rumahnya tersebut, dan berikut ini adalah masing-masing alibi mereka. Si istri mengatakan bahwa ia sedang tidur, si pelayan mengatakan bahwa sedang membersihkan toilet, tukang kebun mengatakan sedang memetik sayuran, asisten rumah tangga sedang mengambil surat, dan juru masak sedang menyiapkan sarapan. Setelah itu, si polisi ini langsung menemukan dan menahan pembunuhnya. Siapa yang membunuh dan bagaimana si polisi ini bisa tahu? Jawabannya adalah asisten rumah tangga ini yang telah membunuhnya. Bagaimana polisi ini bisa tahu? Karena ini hari Minggu guys, dan di hari Minggu tidak ada pengiriman surat. Jadi jelas bahwa asisten rumah tangga ini berbohong. Kira-kira kenapa ya? Apa dia selingkuhan majikannya sendiri? Kok jadi gibah ya? Next. Seorang pria tega membunuh istrinya sendiri di dalam mobil mereka dengan sebuah pisau. Dan dia mengeluarkan dan memindahkan mayat istrinya itu sendiri dengan hati-hati tanpa meninggalkan jejak apapun. Ketika sang suami ini sampai, polisi langsung menahan dia. Pertanyaannya, bagaimana sang polisi ini bisa tahu?